Kalau memang ada ketidakpuasan, lakukan upaya hukum pra peradilan di sana. Contoh, tapi Mas Roy tidak melakukan itu. Nah, Ngapain kita tapi tahu? yang menarik, saya mau sebut. Tadi kita bicara Bang bilang Egy. ada korban, tapi Anda kayak nggak tahu sistem hukum Indonesia. Begini. Allahu Bang. Akbar. Kita udah Begini, paham Bang. malah di Nah, Republik ini. Maksud saya, gini. Kalau negara kita ini adil dan makmur, penegakan hukumnya bagus, nggak akan debat-debat seperti ini, Adinda. Iya, Bang. Saya setuju sekali ada perbaikan. Maka kita bilang reformasi Polri, kita setuju. Cuma tidak juga ujuk-ujuk semua kita generalisir. Itu maksud saya. Oke. Kami dari Pari Bersatu, kebetulan saya anggota, beliau ini Waketum, melaporkan, diproses, lidik, sidik, TSK. Kan tidak boleh juga disalahkan beliau. Kalau nanti ternyata putusannya bebas, Bung Roy Suryo bisa melaporkan beliau balik. Kira-kira begitu. Ya, harus. Kan fair. Saya tanyakan, Fair. Anda laporkan pasal berapa? Beliau. Pasal berapa? Agak apa? Bukan saya. Bang. Bukan Oke. saya pelapornya. Oke, ya. Mas Roy, bukan saya pelapor. 162 Saya bukan pelapor, Mas Roy. Oke, iya. Menghasut. Oke, pasal 160 itu tentang penghasutan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Pasal 28 ayat 2 itu ujaran kebencian, 6 tahun. Dan itu pasal delik umum, pidana umum. Pidana umum itu anyone bisa melaporkannya, karena itu ketika di restoratif justice lucu. Paham nggak logikanya? Ini logika yang nggak benar. Tapi saya jawab dulu. Beliau kan punya kewenangan dengan pasal itu untuk melaporkan, kan, Bang? Iya. Iya, berarti tidak salah. Kan tidak salah, kan? Bro, bukan kewenangan. Ya, boleh. Tetapi Berhak warga melaporkan. negara berhak. Boleh. Kalau kewenangan itu lembaga. Supaya semua paham. Iya. Emang apa salahnya dengan pasal itu lalu kemudian di restoratif justice? Itu harus Nah, gini, harus dipahami. nih ya, jangan diganggu ya. Oke. Jadi restoratif justice itu adalah seperti ada dua warga negara setidaknya bertengkar. Satu melaporkan, satu dilaporkan. Yang satu merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya. Yang satu kemudian melaporkan akhirnya dia. Nah, karena dia dilaporkan, saya sebagai penegak hukum penyidik mengatakan, "Hei, kau dilaporkan dengan orang ini. Udahlah, kalian mau damai atau mau enggak atau mau terus? Kan terus capek kita sampai pengadilan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa damaikan, kita damaikan. Oh ya, saya memaafkan dia. Saya memang merasa difitnah tapi saya sudah legowo." Itu yang namanya delik aduan. Makanya delik aduan itu sangat bergantung kepada siapa yang mengadukan pelapornya. Meskipun pasalnya kan bebas. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Pasalnya harus pasal delik aduan. Misalnya 310 pasal pencemaran nama baik, 311 pasal fitnah, atau pasal 27A pencemaran nama baik dan melalui dokumen atau Nggak bisa informasi dijaga elektronik. pasal penghasutan. Nggak bisa. Itu delik umum. Nggak pasal maling misalnya. Nggak bisa. Itu delik umum. Contohnya pembunuhan Tadi aja, Bang Bang. Bang Repli kan udah menjawab 160 itu siapapun bisa melaporkan. Itu kan sudah dijawab sama Bang Dia ini nggak Repli. paham ujungnya. Saya mengatakan restoratif justice. Nggak Ya, bisa, kalau bro. restoratif Itu yang namanya mengentertain. Itu intinya namanya penyidik penegakan meminta hukum. kami Ini ya, sama ada dengan- permohonan ya ada permohonan daripada tersangka ya kan, karena untuk memperhatikan kemanusiaan juga Ada waktu melaporkan pasal penghasutan. Iya. ya saya melaporkan pasal Pasal yang tadi. Iya, pasal penghasutan itu delik umum. Nggak bisa delik Nggak aduan. bisa ada restoratif justice untuk delik Nah, umum. itu- Ketika kemudian di restoratif justice itu aneh. Bang Refli, tentu Gitu loh. itu menjadi kewenangan penyidik. Kenapa penyidik manggil beliau? Kenapa mau disampaikan? Ya itu maksud Itu sama saya. saja dengan unequality before the law-nya itu. Ya. Ini melaporkan, ya kan? Andi Aswan itu menyebarkan. Diterima laporan beliau. Diterima bukan pasal yang Sama. soal ijazah yang palsu itu, bukan. Dia pasal lain menyebarkan berita bohong. Iya, terhadap Bung Andi Tetapi, kan. Iya. Bung Andi tapi laporkan pasal juga. lain gitu loh. Lain, Maksudnya disitulah yang saya katakan unequality. Ini pasal yang nggak jelas kerugiannya apa. Tempus deliktinya nggak jelas, lokus deliktinya nggak jelas, kerugiannya bagaimana, tiba-tiba diterima. Itu persoalan kita, bro. Kenapa kemudian masuk pasal 160 Tapi KUHP? saya punya ini nih. Bentar, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 dan 35, itu semua untuk ditarget agar mereka ini bisa ditangkap at any time. Ya. Bisa ditahan at any Ancaman time. hukuman Itu itu 5 masalahnya. tahun. Oke. Karena Bang Refli, ancamannya di atas 5 saya tahun paham, semua. Bang Refli. Anda Ini kan paham masih soal dalam itu. ranah administrasi. Penetapan tersangka, kenapa bisa diterima LP, bawa saja ke Prapid. Itu paling fair. gini, ya. Itu Gini, selesai. bro. Prapid aja udah lah, Bang. Aduh, Maksud bro. saya, Bro, kita nggak ya. bisa mundur ke belakang Ya, cerita ini. bro ya. Ah. Anda berpikir seolah-olah hidup kita ini normal, penegakan hukumnya normal. Bang Refli Ya kan? kenapa takut Bahwa kalau pra peradilan itu bahwa kan jalan Prapid- paling cepat udah. Prapid itu adalah institusi yang netral. Gini, ya. Anda mau fakta? Prapid Anda mau fakta tujuannya ya? aja, Bang Iya. Repli. Prapid itu yang menang itu adalah ada seorang buronan yang dinyatakan sebagai DPO, Iya. menang Prapid. Oke? Iya. Tetapi orang-orang lain yang kritis terhadap pemerintahan, Tom Lembong misalnya, nggak akan menang.
Padahal dapat jelas abolisi dia. Ya Anda tahu nggak Tom Lemong akhirnya Tahu. dibebaskan kan? Iya. Ya. Prapit Tapi nggak menang kan? ya. Prapit nggak menang. Iya, tapi Peggy Setiawan bebas, Bang. Bukan. Ah, Ya, itu salah satu contoh. Saya ingin mengatakan bahwa Anda seperti tidak tahu saja bahwa kondisi hukum kita ini Saya seolah-olah tahu, Anda berpikir Bang. normal. Oke, baik. Jadi biasanya orang selalu begitu. Ya, dikit Kalau dia orang tidak lain. mau Oke, berbicara baik. Oke. substansi, dia bicara Oke, baik. tentang prosedur. Oke, baik. Nanti Itu kita akan bicara soal persoalannya. hukum yang